Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rika Saputra. Hari Selasa, tanggal 23 September 2025. Untuk pertama kalinya, Pak Presiden Prabowo berpidato di sidang umum PBB yang ke-80. Dan keren sekali, tegas, gagah, lantang bersuara gitu. Dengan lantang menentukan sikap terhadap apa yang terjadi di dunia, khususnya di Gaza. Dalam pidato tersebut, Pak Presiden Prabowo mengingatkan PBB bahwa fungsi dari PBB itu adalah untuk menjaga kedamaian. Dan Presiden Prabowo pun menegaskan dengan lantang bahwa Indonesia siap untuk menjaga perdamaian. Siap untuk mengirim putra-putri Indonesia untuk ke lapangan menjaga perdamaian. Tentunya pasukan militer. Dan bukan hanya pasukan, tetapi dana pun siap membantu dengan dana untuk perdamaian. Nah, waktu saya mendengar dengan pasukan siap menjaga atau mengirim pasukan dari Indonesia untuk menjaga perdamaian, gak ragu lagi dong. Tentu Indonesia sudah beberapa kali terlibat atau bergabung untuk menjaga perdamaian, mengirim pasukannya. Tetapi ketika mendengar dana, siap membantu dengan dana, yang pertama kali kebayang gitu, gimana ya di hadapan pemimpin dunia gitu. Kita kan lagi banyak utang gitu. Terus kita mau menyuarakan bahwa kita pun siap membantu dengan dana. Iya, bagus sih, bagus gitu. Bagus, cuman kepikiran aja gitu gimana reaksi terutama negara-negara yang diutangi gitu, yang diutangi oleh Indonesia. Tapi bagus sih, bagus. Terus setelah itu Presiden Prabowo tetap dengan konsisten bahwa Indonesia mendukung solusi dua negara untuk kasus atau Palestina dan Israel. Ya, jadi solusi dua negara jadi solusi yang cukup logis gitu. Kenapa solusi dua negara jadi solusi yang paling realistis? Karena solusi dua negara jadi solusi paling mudah dan paling cepat, kemungkinannya paling cepat dan paling mudah untuk digapai lewat diplomasi. Apalagi dengan dukungan mayoritas negara-negara di PBB. Memang tidak adil, karena kapan sih bikin kesepakatan dengan Amerika adil gitu? Pasti tidak. Walaupun nantinya solusi dua negara ini terrealisasi, pembagian wilayahnya pun pasti tidak adil. Tapi ya bagaimana? Kita harus segera menghentikan pembantaian di Gaza, pembantaian di Palestina, ketidakadilan di Palestina. Kalau kita kekeh mau pengen satu negara dengan menghapuskan, meniadakan Israel, tentu mayoritas negara di PBB pun akan menolak itu, akan menolak, dan hampir mustahil akan tercapai lewat diplomasi. Kalau tidak bisa lewat diplomasi, tentu cara lain adalah dengan cara perang. Memang kalau kita bisa menang dalam perang itu, jangankan Palestina, wilayah Amerika pun bisa kita ambil. Tetapi kalau kita kalah, maka penderitaannya akan lebih luas, kerusakannya akan lebih luas, dan yang paling penting,
Jangankan dukungan dari negara-negara barat atau negara-negara luar, negara-negara muslim sekalipun, negara-negara Arab belum tentu akan mengambil opsi itu. Jadi kalau kita kekeh lewat satu negara, pingin satu negara, maka akan semakin tidak jelas bagaimana nasib rakyat Palestina. Maka ya, solusi untuk saat ini yang paling realistis adalah solusi dua negara. Jadi prioritasnya itu mendukung dua negara supaya menghentikan segera pembantaian di Gaza. Dan Presiden Prabowo pun dengan tegas menyampaikan bahwa prioritasnya adalah untuk menghentikan penderitaan rakyat Palestina, menghentikan perang di Palestina. Jadi dua negara dulu, solusi dua negara dulu. Jadi biarkan dulu perang berhenti, lalu rakyat Palestina bisa merdeka dulu, hidup dengan damai, dengan aman, membangun lagi infrastruktur negaranya, orang-orang yang terluka diobati dulu, anak-anak yang terluka diobati dulu gitu. Jadi dinormalkan dulu situasinya. Nah, banyak juga yang komen, mana keadilannya gitu. Nggak adil, kalau dua negara nggak adil karena Israel itu kan tadinya pendatang, terus dia mendirikan negara sendiri di wilayah Palestina. Kalau ngomong keadilan, dua negara pun kan ya sudah gak adil gitu. Tentu nantinya pembagian wilayahnya pun kita tahu pasti tidak akan adil. Kapan sih Israel dan Amerika adil gitu? Kita tahulah membuat kesepakatan dengan mereka mah gak akan ada adilnya gitu. Tapi untuk sekarang yang terpenting itu adalah bagaimana caranya menghentikan perang di Gaza, menghentikan penderitaan rakyat Palestina. Itu poin yang paling penting. Kalau kita ngomong keinginan, ya tentu semua orang, terutama Muslim, pasti ingin hanya ada negara Palestina, tidak ada negara Israel. Karena dengan apa yang telah Israel lakukan selama ini, tentu banyak orang atau banyak negara yang membenci Israel. Tapi ya apa yang harus dilakukan coba sekarang? Jadi bukan berarti solusi dua negara berarti mendukung Israel gitu. Tidak. Tapi untuk sekarang, apa yang bisa dilakukan dengan cepat, sesegera mungkin, agar perang di Palestina bisa berhenti gitu secepatnya, sesegera mungkin, agar rakyat Palestina tidak menderita lagi, agar anak-anak di Palestina tidak ada yang dibantai lagi, tidak ada ibu yang kehilangan anaknya, tidak ada ibu yang kehilangan suaminya, tidak ada suami yang kehilangan istri dan anaknya, tidak ada yang kehilangan saudaranya, tidak ada yang kehilangan sahabatnya karena perang gitu, karena dibantai. Itu yang paling penting. Tapi kan kalau negara-negara Muslim, negara-negara Arab bersatu, bisa itu memerdekakan Palestina dan meniadakan Israel. Bisa sih, bisa. Tapi pasti banyak negara yang menolak, dan ya kemungkinan besarnya akan terjadi peperangan yang besar. Mungkin ya perang dunia ketiga. Dan itu pasti banyak negara yang menghindari itu. Ya, dan untuk Pak Prabowo, saya pribadi sebagai rakyat, dengan apa yang dilakukan oleh Bapak, saya bangga, keren, gagah, berani,
lantang, dan berwibawa. Ya, dan kita dukung kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang baik dari pemerintah, dari presiden, yang baik kita akan katakan baik, dan kalau ada kebijakan atau langkah yang keliru, yang harus dikritik, ya kita akan kritik gitu. Ya, mungkin itu saja untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian, apa pendapat kalian terhadap pidato Pak Presiden di PBB, dan bagaimana pendapat kalian terhadap Palestina? Apakah mendukung dua negara atau satu negara? Kalau keinginan pasti satu negara gitu. Tapi untuk kondisi saat ini, dengan situasi seperti ini, menurut kalian apa yang harus dilakukan? Apa solusi terbaik untuk saat ini? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.